Selamat pagi Pak Januareko. Sebelumnya perkenalkan nama saya Figura Manata dengan 3 NIM akhir 125. Dan dari kelompok 8 kami ingin mempresentasikan terkait tentang obligasi. Sebelum kami memulai presentasi kami, izinkan kami untuk memperkenalkan atau izinkan saya untuk memperkenalkan kelompok saya masing-masing namanya. Yang pertama itu adalah Felicia Agneselina dengan 3 NIM akhir 091. Yang kedua itu saya Figura Manata dengan 3 NIM akhir 125. Yang ketiga ada Tasya Bersiotang dengan 3 NIM akhir 139. Yang keempat adalah Aprila Putri Salma dengan 3 NIM akhir 310. Dan yang terakhir itu adalah Fernanda Vita Hanifah dengan 3 NIM akhir 327. Oke, saya akan melanjutkan presentasi. Saya akan memulai presentasinya. Yang pertama itu adalah apa sih obligasi itu? Obligasi itu adalah surat utang atau surat yang biasanya diterbitkan oleh pihak yang berutang pada pihak yang berpiutang atau yang meminjamkan uang. Untuk penerbitan obligasinya itu biasanya bertujuan untuk mengumpulkan dana yang biasanya digunakan untuk berbagai macam keperluan seperti perluasan bisnis atau ekspansi bisnis, bisa juga dilakukan menggunakan itu obligasinya, atau untuk membayar utang, jadi untuk menutup utang yang lama dengan memunculkan utang yang baru menggunakan obligasi. Terus bisa juga untuk pembangunan infrastruktur apabila kita membeli obligasi pemerintah. Dan penerbitan obligasi itu biasanya disertai dengan perjanjian untuk membayar kembali pokok utang beserta kupon bunganya pada waktu yang telah ditentukan. Selanjutnya itu adalah saya akan membahas tentang perbedaan obligasi pemerintah dan obligasi privat atau swasta berdasarkan imbal hasil, resiko kredit, pokoknya dengan berdasarkan risk and returnnya. Yang pertama itu saya akan membahas tentang obligasi pemerintah. Return dari obligasi pemerintah itu 5-7% per tahun. Sedangkan kalau obligasi private itu sekitar 7-12% per tahun, tergantung rating dan tenor dari perusahaan tersebut. Yang kedua itu adalah risiko kredit. Pada obligasi pemerintah, risiko kredit itu sangat rendah karena obligasi pemerintah itu dijamin oleh negara. Terus obligasi private itu risikonya dari menengah sampai ke tinggi, karena perusahaan bisa mengalami gagal bayar ketika dia tidak sanggup membayar utang-utangnya atau bangkrut. Yang ketiga itu ada risiko suku bunga. Itu di obligasi pemerintah itu ada dampaknya tapi kecil, jadi kayak sangat kecil lah risikonya, risiko bunganya. Terus yang di obligasi pemerintah itu ada di obligasi private itu juga ada, tetapi lebih beresiko, terutama pada obligasi jangka panjang. Yang selanjutnya itu adalah risiko likuiditas. Pada obligasi pemerintah itu risiko likuiditasnya itu rendah karena mudah dijual di pasar sekunder. Sedangkan kalau di private itu menengah sampai ke tinggi karena tidak semua aktif diperdagangkan obligasinya. Selanjutnya itu risiko inflasi. Pada obligasi pemerintah itu risiko inflasinya itu menengah, terutama untuk obligasi pemerintah yang jangka panjang. Sedangkan kalau obligasi private itu sama juga, tergantung pada real return versus inflasinya. Selanjutnya itu risiko gagal bayar. Itu kalau pemerintah itu sangat kecil sekali, atau bisa dibilang hampir mustahil kecuali negaranya itu mengalami default. Terus kalau obligasi private itu tergantung pada rating perusahaan. Biasanya kalau di bawah rating tertinggi itu lebih berisiko. Selanjutnya itu volatilitas harga. Kalau di obligasi pemerintah itu relatif stabil volatilitas harga pasarnya. Sedangkan kalau di obligasi private itu lebih fluktuatif tergantung persepsi pasarnya. Yang terakhir itu peringkat atau rating. Kalau obligasi pemerintah itu tidak perlu ada peringkat karena sudah dijamin oleh negara. Sedangkan kalau obligasi private itu harus dinilai oleh lembaga rating seperti Pevindo atau Fitch. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Materi selanjutnya adalah terkait jenis obligasi. Obligasi itu ada 3 jenis. Yang pertama ada obligasi pemerintah, yang kedua ada obligasi korporasi, dan yang ketiga ada obligasi pemerintah daerah. Nah, salah satu pihak yang kerap menerbitkan obligasi itu adalah pemerintah, makanya disebut sebagai obligasi pemerintah atau negara. Nah, surat utang yang diterbitkan oleh negara ini sifat itu sah secara hukum dan dilindungi oleh berbagai peraturan seperti undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan Menteri Keuangan, dan lainnya. Lalu yang kedua ada obligasi korporasi. Obligasi korporasi ini diterbitkannya tuh oleh BUMN ataupun perusahaan swasta. Nah, waktu jatuh tempo obligasi korporasi ini tuh biasanya cukup pendek, minimal 1 tahun dibanding dengan obligasi pemerintah yang diterbitkan oleh korporasi ini tuh memiliki resiko yang lebih tinggi gitu. Lalu yang ketiga ada obligasi pemerintah daerah. Nah, bukan cuma pemerintah pusat yang bisa nerbitin obligasi, pemerintah daerah tuh juga bisa menerbitkan obligasi. Nah, tujuan dari nerbitin obligasi ini untuk mengumpulkan dana dalam rangka membantu pemerintah daerah dalam melakukan pembangunan di daerahnya tersebut. Nah, di sini kita akan membahas tentang jenis obligasi berdasarkan nominal. Jenis obligasi berdasarkan nominal ini dibedakan menjadi dua. Yang pertama yaitu obligasi konvensional dan obligasi retail, di mana obligasi konvensional ini biasanya disebut dengan obligasi VIP, sedangkan obligasi retail biasanya disebut dengan obligasi hemat. Nah, sebenarnya apa sih pembeda dari konvensional dan retail ini? Nah, konvensional itu biasanya obligasinya itu diperjualbelikan dalam satuan nominal yang besar, misalnya 1 miliar rupiah per unit. Nah, di sini obligasi konvensional itu cocok untuk perusahaan ataupun dana pensiun yang kalau kita punya uang segitu ya tinggal beli saja. Nah, berbeda dengan obligasi retail. Nah, obligasi retail ini biasanya memiliki nominal yang lebih kecil dari konvensional, di mana misalnya 1 juta per rupiah. Nah, sedangkan konvensional tadi 1 miliar, retail ini 1 juta per unitnya, di mana retail ini biasanya diterbitkan oleh pemerintah maupun perusahaan, dan obligasi retail ini juga cocok untuk buat kita yang baru mulai untuk berinvestasi dengan modal yang lebih kecil. Jadi beda dari
Obligasi berdasarkan nominal ini yaitu konvensional dan retail itu tergantung dari nominal dan siapa yang mau beli. Nah, mau pilih yang mana ya tergantung dengan kantong dan tujuan investasi masing-masing investor tersebut. Materi selanjutnya yaitu jenis obligasi berdasarkan imbal hasil, itu dibagi menjadi dua. Yang pertama untuk obligasi konvensional, lalu untuk obligasi syariah. Nah, yang untuk obligasi konvensional itu bisa dibedakan berdasarkan imbal hasilnya. Nah, suatu obligasi konvensional, jika ditilik dari imbal hasilnya, itu menandakan kalau obligasi tersebut diterbitkan untuk mendapatkan pinjaman. Nah, pinjaman itu yang nantinya akan digunakan sebagai tambahan modal bagi terhutang. Lalu untuk obligasi syariah, itu sesuai dengan namanya, perhitungan obligasi syariah ini didasarkan pada prinsip syariah. Lalu untuk perbedaan lain dengan obligasi konvensional itu ada sukuk, merupakan bukti atas bagian kepemilikan aset yang menjadi dasar dalam penerbitannya atau underlying aset. Nah, hasil pengusahaan aset inilah yang akan menjadi sumber imbal hasil bagi investor berupa uang sewa, di mana pembayarannya itu dilakukan secara berkala dalam periode waktu tertentu. Nah, untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Yang selanjutnya adalah jenis obligasi berdasarkan bayaran bunga. Yang pertama ada obligasi kupon. Jadi obligasi kupon ini merupakan obligasi atau surat utang yang memberikan bunga secara berkala pada pihak investornya. Kupon pada obligasi dinyatakan dalam presentasi tertentu dari nilai prinsipal obligasi. Pemberian bunganya sendiri biasanya dilakukan 2 kali dalam setahun atau semi annual. Lalu yang kedua obligasi tanpa bunga. Sesuai dengan namanya, obligasi ini tidak ada bunga atau tidak memberikan kupon secara berkala pada pihak investornya. Keuntungan yang diperoleh investor nantinya berasal dari selisih harga karena obligasi ditawarkan di harga terdiskon dari nilai nominalnya, sedangkan investor akan menerima nilai nominal penuh saat obligasi jatuh tempo. Yang ketiga obligasi kupon tetap. Jadi fixed coupon bonds ini merupakan obligasi atau surat utang yang menawarkan tingkat bunga tetap pada para investor. Bunga yang tetap atas obligasi tersebut akan berlaku hingga tanggal jatuh tempo obligasi tersebut. Investor dengan obligasi kupon tetap ini jadi bisa memperkirakan berapa keuntungan yang bisa dihasilkannya. Yang keempat, obligasi kupon mengambang. Jadi obligasi ini merujuk pada obligasi atau surat utang dengan kupon yang bisa berubah nilainya tergantung dengan perubahan tingkat suku bunga acuan seperti BI rate. Kupon yang ditetapkan pertama akan menjadi besaran kupon minimal yang berlaku hingga waktu jatuh tempo.